Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang persoalan nazar. Pada poin ini kita akan membahas tentang apakah disyaratkan izin atau diketahui oleh wanita yang akan dipinang ketika calon suami menazarnya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya la yushtaratu ilmul maktubah, tidak disyaratkan wanita yang akan dipinang mengetahui atau mengizinkan calon suaminya untuk melihat atau memandangnya atau menazarnya. Iktifaan bi'idni syari'. Kata Syekh di sini cukup, jumhur ulama mengatakan dicukupkan terhadap izin dari Allah dan izin dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keumuman dari hadis-hadis. Seperti hadis sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu hadis Jabir. Ketika Nabi SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahya falyaf'al." Pesan Rasulullah SAW di sini kepada Jabir, apabila salah seorang darimu ingin meminang salah seorang wanita, maka kalau seandainya dia mampu untuk melihat kepada wanita yang akan dipinangnya dan kepada apa yang mendorong dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Nah, di sini tidak ada batasan mengenai apakah ada izin dari wanita tersebut atau izin dari wali, atau pengetahuan, maksudnya diketahui atau tidak diketahui oleh wanita tersebut. Kemudian dalam masalah ini ada beberapa pendapat para ulama tentang nazar terhadap wanita. Apakah dia mesti tahu atau mesti izin? Qala ba'dul fuqaha, saya mengatakan di sini sebagian ahli fikih berpendapat bahwasanya inna adama i'lamiha bin nazar aula. Sesungguhnya tidak tahunya salah seorang wanita ketika dia dinazar ini adalah sesuatu yang lebih utama. Li'annaha qad tazayyana lahu bima yaghurruhu. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang wanita itu tahu dia dinazar, kadang-kadang dia berias diri, bercantik-cantik, sehingga dia membuat sesuatu hal yang bisa memikat salah seorang laki-laki. Fayafutu arduhu minan nazar. Ulama ini mengatakan akan hilanglah, kalau seperti ini wanita ketika dinazar, akan hilanglah tujuan dari nazar itu. Apa sih tujuan dari nazar? Adalah ru'yatuha ala tabi'atiha, yaitu melihat wanita dalam kondisi asli. Coba bayangkan, mungkin calon suami ketika dikasih tahu sama akhwatnya, saya mau nazar, kadang-kadang dia pakai gincu lah, pakai bedak lah, sehingga nggak tahu mungkin ada jerawat, kemudian bibirnya hitam. Nah, maka ulama ini mengatakan bahwasanya tidak tahunya wanita atau tidak mesti izin dari wanita merupakan sesuatu hal yang lebih utama. Karena kadang-kadang ada wanita yang ketika dinazar itu dia malahan cantik-cantik, ya, kemudian memakai bedak, memakai gincu, sehingga nggak tahu nih calon suaminya ini bagaimana aslinya. Kemudian saya juga mengatakan pendapat berikutnya, wa dhahabal malikiyah ila wujubi i'lamil mar'ah au waliha bin nazar. Malikiyah mengatakan bahwasanya wajib sih si wanita dan juga walinya mengetahui bahwasanya si wanita tersebut dinazar oleh calon suaminya. Kenapa? Nah, di sini diberikan juga beberapa alasan. Li'alla, ya, agar orang-orang fasik tidak serampangan untuk melihat wanita lalu dia mengatakan, niat kami ini kan untuk meminang dia. Nah,
Jadi alasan yang dia pakai untuk melihat dari wanita yang akan mungkin dia nador, yang dia nador, alasannya nih kami mau meminang dia. Padahal sebenarnya dia adalah fasik, sebenarnya dia tidak ingin meminang. Walhasil, Malikiyah mengatakan wajib sih wanita itu tahu. Wajib walinya tahu. Gunanya untuk apa? Agar tidak serampangan orang fasik melihat wanita-wanita. Walhasil apa? Kepada calon istri kita berpesan, kalau ada disampaikan kepada calon istri bahwasanya ini calon suami mau menador, maka si calon istri, akhwatlah, nggak perlu berias diri, ya, tampil apa adanya, kita tampilkan wajah kita, dan juga telapak tangan kita apa adanya, nggak perlu pakai gincu, nggak perlu pakai bedak. Dan kepada calon suami, ketika kita menador itu, kita boleh menador itu kalau memang di hati kita ingin meminang wanita tersebut, ingin meminang wanita tersebut. Walhasil, kalau kita melihat pendapat dari ahli fikih yang pertama, bahwasanya tidak tahunya wanita atau tidak izin dari wanita tersebut ketika menador, seperti dalam realitas lah, seorang laki-laki melihat calon istrinya mungkin di kampus atau di pondoknya, atau dia lewat mungkin di depan toko ini dan toko itu gitu. Lalu dikatakan, nih lihat calon yang akan kamu lihat itu, dia pakai baju warna biru, kemudian dia jalan di tengah. Nah, tidak perlu wanita itu tahu, ya. Gunanya juga apa? Di sini dikatakan bahwasanya kalau wanita itu tidak tahu, seandainya si laki-laki menolak, maka tidak akan memberikan bekas sakit hati kepada wanita tersebut. Walhasil, ulama ini mengatakan bahwasanya tidak tahunya wanita ini ketika dia dinazor atau tidak izinnya dia merupakan ada satu keutamaan agar ketika ditolak atau laki-laki tersebut tidak suka, wanita ini tidak sakit hati karena dia tidak tahu ketika dia dinazor. Dalam masalah ini, pembahasan kita itu mengacu pada pendapat beberapa ulama, apakah si laki-laki yang menazor atau melihat wanita yang akan dia pinang itu, ketika dia melihat apakah mesti bebas dari syahwat ataukah tidak mesti bebas dari syahwat. Lalu bagaimana sih pendapat para ulama? Kita coba lihat. Di sini disebutkan oleh Syekh, Hanabilah mensyaratkan bahwasanya bolehnya memandang wanita yang akan dinikahi atau akan dipinang adalah aman dari fitnah, baru boleh untuk melihatnya. Qalu para Hanabilah ini mengatakan bahwasanya aman nadru biqasdi taladzud. Adapun seseorang laki-laki yang memandang kepada wanita yang akan dia nikahi dalam bentuk atau niat untuk berlezat-lezat atau niat untuk melampiaskan syahwatnya dalam pandangan, ya, fahuwa ala asli tahrim, maka ini kembali kepada asal dari pandangan seorang laki-laki kepada wanita yang asing adalah haram. Nah, walhasil, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya nazar laki-laki kepada calon istrinya itu harus bebas dari fitnah, aman dari syahwat, aman dari rasa lezat. Kemudian pendapat yang kedua, wa amal jumhur, adapun pendapat jumhur ulama, falam yashtaritu dzalika. Jumhur ulama tidak mensyaratkan bebasnya seorang laki-laki yang memandang kepada calon istrinya bebas dari syahwat. Bahkan mereka itu mengatakan bahwasanya yanzuru li ghardi tazawwuj wa in khafa ayashtahiha au khafa al-fitnah li amrayn. Seorang laki-laki memandang kepada wanita yang akan dia nikahi dengan tujuan untuk betul-betul menikahinya, bukan untuk hanya menazor-nazor saja, seperti mungkin ya ada laki-laki yang suka menazor wanita, ya, tapi betul-betul di sini digambarkan oleh para ulama itu betul-betul ingin menikahinya, walaupun dia takut ada syahwatnya sedikit atau
takut dia ada fitnahnya. Karena ada dua alasan. Alasan pertama kata jumhur ulama, karena hadis-hadis yang datang dalam pensyariatan nazar itu tidak mengaitkan nazar itu dengan bebas dari syahwat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena maslahat yang diperoleh ketika seorang laki-laki memandang atau melihat calon istrinya lebih besar daripada mafsadat dari yang ditimbulkan ketika memandang, seperti timbulnya sedikit syahwat. Nah, di sini perlu kita gariskan bahwasanya jumhur ulama memandang bahwasanya nazar laki-laki dengan betul-betul niat untuk menikahi wanita, ya, betul-betul ingin menikahi wanita, maka nazar seperti ini tidak disyariatkan, tidak disyaratkan maksudnya bebas dari fitnah atau bebas dari syahwat. Kenapa? Karena ada dua alasan. Dalil tidak menyebutkan hal itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maslahat nazar itu lebih besar. Tapi para calon suami yang mesti diperhatikan di sini, tidak pula seorang calon suami itu memandang banyak-banyak calonnya gitu ya. Aduh, ini cantik sekali, lalu dipandang lagi. Nah, ini pada poin berikutnya kita akan membahas, ini bisa menimbulkan dosa. Ya, karena nazar itu juga punya batasan tersendiri. Maka dari itu insya Allah kita akan membahas dalam poin berikutnya batasan tentang berapa kali si nazar. Nah, pada pembahasan ini sebenarnya kita berharap bahwasanya kita mengikhlaskan diri kita untuk menazar dia, berusaha kita tidak berlezat dan bersyahwat. Kalau seandainya timbul syahwat sedikit, maka jumhur ulama mensyaratkan bahwasanya, tidak mensyaratkan bahwasanya bebas dari syahwat. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya setelah tidak disyaratkan oleh jumhur ulama bebas dari syahwat, lalu ada pembahasan khusus tikrarun nazar ilal maktubah, yaitu berulang-ulangnya nazar kepada wanita yang akan dipinang. Saya menyebutkan di sini lil khatib bagi salah seorang laki-laki yang akan meminang wanita, dia boleh mengulang nazar atau mengulang-ulangi memandang wanita yang akan dia pinang. Nah, ingat, apabila dia membutuhkan lidzalik, membutuhkan yang demikian. Dia memperhatikan kecantikannya walaupun tanpa izin, itu kan lebih utama. Itu lebih utama. Agar jelas bagi salah seorang laki-laki yang akan menikahi, jelas tampilan fisik dari calon istrinya, dan agar dia tidak menyesal setelah menikah nantinya. Karena tujuan tidak akan tercapai secara kebiasaan ini bi'awali nazrah. Saya mengatakan tujuan kadang-kadang tidak akan tercapai ketika laki-laki memandang satu kali pandang atau pada pandangan yang pertama. Lakin yang bagi yataqayyad fi hadzal biqadril hajah. Tapi ingat kata Syekh, hal ini mesti membatasi sesuai hanya kebutuhan saja, yaitu menguatkan sejauh mana kita telah menerima wanita tersebut. Jadi maksudnya si calon suami, dia mengulangi pandangannya boleh, tidak hanya pandangan yang pertama ketika dia belum yakin pada pandangan yang pertama, lalu dia lihat pada pandangan yang kedua betul-betul sesuai dengan kadar hajahnya atau kadar kebutuhannya. Nah, sampai menghasilkan penerimaan kita terhadap wanita yang akan kita pinang. Falau, ingat, kalau seandainya iktafa binadhratin au aktsar wa hasalallahu al-qubul haruma ma zada ala dzalika. Kalau seandainya sudah cukup pada satu pandangan saja atau lebih, misalnya ada 2 kali pandang atau 3 kali pandang, lalu laki-laki ini sudah yakin, wah ini calon istri saya rupanya, waduh cantik, udah saya terima saja.
Haru mazada ala zalika. Ingat, akan haram kata Syekh pandangan yang lebih dari itu. Maksudnya pandangan keempat atau pandangan ketiga. Misalnya ini ikhwah ini, kita selaku yang akan menikahi wanita, kita satu kali pandang kita sudah pas ini, sesuai dengan spek kita, sesuai dengan harapan kita. Ini cantik, kemudian hidungnya mancung, bibirnya udah pas misalnya. Udah terima hati kita. Lalu dipandang dengan pandangan yang kedua, pandangan ziyadah, pandangan yang tambahan. Kata Syekh di sini haram pandangan yang kedua. Ya. Begitu juga mungkin sudah pandangan yang kedua, misalnya pandangan pertama belum cukup, boleh ditambah. Kemudian ada hajah lagi untuk melihat pandangan yang kedua. Misalnya mungkin pandangan pertama hanya sisi samping, rupanya butuh sisi depan. Lalu dilihat sisi depan udah cukup, sudah cukup yang kedua. Yang ketiga itu sudah menjadi pandangan yang haram. Di sini Syekh mengatakan li'annahu nadhrun ubihu lihajatin fataqayyada biha. Karena pandangan itu diperbolehkan sekedar hajat saja, kebutuhan, yaitu meyakinkan hati. Maka dibatasi terhadap kebutuhan tersebut. Wa ta'udu ajnabiyatan anhu hatta yaqida ilaiha. Maka wanita tersebut menjadi wanita asing lagi, nggak boleh dipandang-pandang lagi sampai dia melaksanakan akad. Setelah akad baru boleh dipandang-pandang. Walhasil di sini, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai calon suami ingin menador, boleh satu kali nador. Kalau sudah cukup, berarti pandangan yang kedua haram. Kemudian kalau seandainya pandangan pertama hanya di sisi samping saja ya, belum tahu kita bagaimana sisi depannya, tafadhol nazar untuk yang kedua, melihat pada kedua kalinya di sisi depan. Kalau sudah cukup, maka pandangan yang ketiga itu sudah haram. Karena dia sudah terpenuhi hajah dari nazar itu, maka pandangan berikutnya, pandangan ziyadah berikutnya adalah menjadi haram. Di sini disebutkan bahwasannya nazar itu boleh beberapa kali, sekedar hajah. Kalau kebutuhan. Kalau seandainya kebutuhan telah terpenuhi, maka nadhar atau pandangan berikutnya menjadi haram. Disebutkan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, lebih kurang di sini disebutkan bahwasanya ada sebuah realitas dari masyarakat yang betul-betul tidak memahami ya, atau calon suami tidak memahami bagaimana keharaman dari nadhar itu. Dimana kebanyakan kita melihat calon suami ketika dia ingin menikahi salah seorang wanita, ada yang membawanya makan berdua, berjalan berdua, atau mereka satu majelis makan bakso berdua. Lalu apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Bahkan ini akan menghancurkan niat-niat yang sahih dalam pernikahan. Bahkan mereka itu berlezat-lezat dalam masalah ini, dan ini adalah hal yang haram, hal yang haram. Maka mesti difahami oleh para laki-laki ketika dia mau menikah, dia boleh memandang itu hanya sekedar hajat saja atau hanya sekedar kebutuhan saja, dan tidaklah dia berhak di sisi agama dalam syariat ini dia berlarut-larut dalam memandang atau berkomunikasi dengan salah seorang wanita, dan ini adalah haram. Bahkan kita melihat bahwasanya ada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, ya, akan menghibah salah seorang wanita, bahkan dia membawa berboncengan, membawa di dalam mobil. Ini justru melakukan kemaksiatan. Yang perlu difahami adalah jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari keburukan adalah keburukan berikutnya, atau balasan kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Boleh jadi dengan pandangan dia berdua-dua saja, lalu syaitan akan muncul di sana menggoda dan membisikkan kepada mereka sebuah kemaksiatan, sampailah mereka kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pemahaman yang salah dalam proses nazar atau melihat calon istri atau mengenal lebih jauh bagaimana fisiknya. Walhasil yang perlu ikhwan pahami atau calon suami, kita sebagai calon suami harus memahami nazar itu hanya sekedar hajah saja atau kebutuhan saja. Satu kali pandang atau dua kali pandang sudah cukup,
Nah, kita sudah tertarik, maka pandangan berikutnya menjadi haram. Demikian sekedar pembahasan kita sebagai tambahan dari masalah nazar. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya.